Halo semua, kembali lagi di sini. Kita hari ini bahas tentang series kinetic enzim yang terakhir, yaitu tentang inhibitor. Nah, oke, sebelumnya coba kita bahas dulu mengenai teori apa itu inhibitor dan cara kerja mereka, jenis-jenis inhibitor juga apa aja, gitu kan. Oke, kita start dulu dari yang tanpa inhibitor. Simple. Jadi ini tinggal enzim yang kayak Pac-Man-nya enzimnya, terus yang warna yang segitiga biru ini substrat. Mereka akan membentuk suatu kompleks enzim substrat sementara. Dan ini baru akan bereaksi menjadi suatu enzim produk. Seperti itu. Jadi kan simple aja, kayak gitu aja. Sekarang coba kita masuk ke inhibitor. Jadi kan ini kalau kerja enzim secara normal kayak gini. Gimana kalau misalnya dia ada inhibitor? Kita start dulu dari inhibitor pertama, yaitu inhibitor kompetitif. Jadi kita ada inhibitor dua yang warna merah ini, gitu. Oke, jadi ceritanya si inhibitor ini dia itu bisa binding ke situs aktif enzim gitu. Jadi dia itu bisa masuk ke situs aktifnya enzim. Nah, ketika sekarang si inhibitor ini tuh bisa masuk ke situs aktifnya enzim, yang terjadi adalah kita akan ada suatu fase transisi seperti ini. Jadi ini ada fase transisi lain, di mana di fase transisi ini kita ada enzim. Terus ini. Nah, ini ada enzim. Tapi dia nyambung sama si ini inhibitor, bukannya nyambung sama substratnya, dia malah nyambung sama inhibitornya kayak gini. Oke, jadi efeknya adalah gini. Coba kita lihat ya, di sini enzimnya itu masih bisa mencapai kemampuan maksimalnya. Kenapa? Karena enzimnya itu tidak dinonaktivasikan ya. Enzimnya itu masih bisa bekerja. Tapi kita butuh substrat yang lebih banyak. Maksudnya gimana? Kalau kita ada, misalnya kita di suatu larutan, kita ada 2 molar suatu substrat, dan kita ada 2 molar inhibitor, maka ya kemungkinan enzim itu mengenai inhibitor atau dia mengenai si substratnya kurang lebih sama ya, gitu. Asumsikan bahwa afinitas enzim terhadap inhibitor dan substrat itu sama. Oke, ya bisa jadi inhibitor tuh punya afinitas yang lebih tinggi terhadap enzim ya, mungkin jadi bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misal kita asumsikan afinitasnya kedua hal ini, substrat dan inhibitor tuh sama terhadap enzim, maka proporsi enzim yang gabung dengan inhibitor dan enzim yang gabung dengan substrat itu sama aja kan, gitu. Maka dari itu, di sini kita akan ngamatin efeknya adalah peningkatan dari Km. Artinya apa? Kalau kalian masih ingat Km itu apa? Km itu kan substrat yang dibutuhkan untuk mencapai setengah Vmax. Jadi karena Km-nya naik, artinya enzim ini susah mencapai Vmax gitu. Kalau misalnya awalnya grafiknya kayak gini, maka grafik yang ada inhibitor tuh dia seperti ini. Dia susah mencapai Vmax gitu. Kenapa? Karena inhibitor ini membuat enzim itu gabung dengan sesuatu yang bukan substrat. Dan ya si substrat sebagai substrat kan dia nggak suka gitu kan. Tapi kita bisa ngelawan. Gimana caranya? Kalau misalnya sebutlah ya, kita ada larutan nih. Kita ada larutan, isinya tuh sebutlah ya 5 molar substrat, tapi kita ada 0,01 molar inhibitor gitu. Dengan asumsi mereka punya afinitas yang sama, artinya substrat di sini kan jauh lebih banyak daripada inhibitor. Maka kemungkinan enzim itu bisa aja mencapai di titik di sini gitu. Kayak titik di mana dia tuh udah terlalu banyak substratnya tuh udah tersaturasi sehingga inhibitor tuh efeknya minimal banget. Kayak ini inhibitor kompetitif. Berarti dia binding di mana? Binding di active site atau sisi aktif gitu. Kemudian kita ada inhibitor yang kedua. Mungkin kita ini kita geser ke bawah dikit. Nah, inhibitor kedua kita ada inhibitor. Kalau tadi kompetitif berarti kita ada inhibitor non kompetitif. Nah, bedanya apa nih? Kok ada yang satunya kompetitif, yang satunya non kompetitif? Tadi kan kompetitif karena dia kompetisi ya dengan substrat. Kalau dia non kompetisi, dia non kompetitif, sebutlah ya ini si inhibitornya, dia bakal gabung ke namanya sisi allosterik dari enzim gitu. Jadi sisi allosterik enzim itu kan gini, enzim itu kan punya sisi aktif, sisi yang mengenali substrat, sama sisi lainnya, sisi-sisi pengenalan misal kofaktor dan lain-lain gitu. Nah, sisi ini bisa aja ditempelin sama inhibitor. Terus
dia juga bisa gabung, si inhibitor tuh juga bisa menggabung di sini ya. Jadi dia bisa menggabung di sini juga. Yang jadi masalah adalah ketika di kedua ini digabung sama inhibitor, enzimnya tuh sifatnya inaktif. Jadi enzim inaktif sehingga dia tidak bisa mencapai produk. Oke, jadi pekerjaan dari cara kerjanya si inhibitor non kompetitif, dia tuh nggak kompetisi sama substrat. Jadi konsentrasi dari substrat tidak punya efek di sini kan, gitu. Tapi dia bikin enzim tuh nggak maksimal kerjanya. Enzim tuh ada yang non aktif gitu. Jadi mungkin aku tulis, jadi enzimnya non aktif. Kalau enzimnya non aktif, berarti bisa nggak si enzim tuh mencapai kapasitas maksimal dia? Tidak bisa. Maka efeknya adalah kita ada penurunan dari Vmax. Oke, jadi kalau tadi si inhibitor kompetitif, karena si enzim ini masih punya potensial untuk mencapai maksimalnya, dia hanya ada peningkatan dari KM. Mungkin aku taruh di sini ya. Ada peningkatan dari KM dong. Jadi, tapi Vmax-nya masih bisa tercapai. Kalau misalnya di sini inhibitor non kompetitif, KM-nya kurang lebih akan sama aja. Tapi si enzim ini nggak akan bisa mencapai Vmax. Jadi kalau ini yang normal, maka dia kemungkinan sebutlah mungkin seperti ini. Mungkin gimana? Kayak gini lah ya. Gitu. Anggaplah ini KM-nya sama lah ya. Harusnya KM-nya sama gitu. Jadi dia ada penurunan dari Vmax, tapi KM-nya sama. Oke, ingat lagi. Jadi dia binding di mana? Dia binding di allosteric site ya, allosteric site. Jadi sisi allosterik. Kayak gitu. Ini aku highlight. Jadi ingat baik-baik. Ini adalah efeknya. Peningkatan Vmax, peningkatan KM sama penurunan dari Vmax. Kita lanjut lagi. Biasanya kalau di textbook cuma menjelaskan sampai sini doang. Jadi inhibitor kompetitif sama inhibitor non kompetitif. Tapi aku ingin mengenalin inhibitor lain. Perkenalkan, ini ada namanya inhibitor. Kalian bisa tebak namanya apa? Kalau tadi kita ada kompetitif, ada non kompetitif, kita ya bener banget kita ada unkompetitif. Lah apa itu? Ya aku sendiri juga nggak tahu kenapa namanya unkompetitif. Agak lucu sih, tapi coba mungkin masuk akal. Coba kita lihat dulu cara kerja dia. Tadi kalau misalnya si non kompetitif tuh bisa binding di sisi ini maupun sisi ini. No, unkompetitif itu dia mirip dengan non kompetitif in a sense karena dia si inhibitor itu bisa binding ke sisi allosterik. Tapi cuma di kompleks enzim substrat. Oke, bedanya sama non kompetitif. Non kompetitif itu si inhibitor bebas mau ketika dia kompleksnya enzim doang atau kompleks enzim substrat, dia nggak peduli, bodo amat. Pokoknya aku bisa ngelihat sisi allosterik, aku gabung gitu. Tapi di inhibitor unkompetitif, dia itu di sisi allosterik doang. Jadi dia binding allosteric site. Tapi ada syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya apa? Harus kompleks enzim substrat. Oke, nggak bisa enzim doang. Efeknya apa di sini? Jadi coba kita perhatiin efeknya apa. Jadi karena dia ada yang enzimnya non aktif. Ketika enzimnya kayak gini dia tuh non aktif. Akibatnya apa? Vmax menurun. Ya, sesuai dengan kita lihat di non kompetitif, Vmax menurun di sini. Tapi gimana dengan KM? Apakah KM-nya juga meningkat kayak gitu? Apakah dia ini kayak gabungan gitu ya antara si kompetitif sama non kompetitif? Anehnya, nggak aneh sih sebenarnya, ini masuk akal sih, tapi KM-nya itu menurun. Ini seakan-akan bikin si enzim ini jauh lebih efisien. Bukan efisien sih, sorry. Dia bukan lebih efisien, tapi dia itu lebih tinggi afinitasnya terhadap substrat. Kok bisa? Jadi ceritanya, kalian kalau ingat kesetimbangan kimia, misal ya, kita ada CO2 tambah H2O jadi H plus tambah HCO 3 min. Kayak gini. Ini ada reaksi ya. Reaksinya jangan gini deh. Misal A plus B jadi C plus D. Gini deh, gini ya. Ketika kita ada reaksi yang bersifatnya kesetimbangan, dia itu mau setimbang ya. Gimana kalau misalnya
kita ada peningkatan dari konsentrasi A. Kalau konsentrasi A meningkat, maka reaksi akan berjalan ke kanan. Ya kan? Reaksi akan berjalan ke kanan dan C dengan D akan meningkat gitu. Kebalikannya, kalau misal konsentrasi dari A ini menurun, maka reaksi akan berjalan ke kiri, sehingga C dan D ini ikut berkurang. Ini tuh basically kayak mereka tuh mau menyimbangkan gitu ya. Ketika kita ada suatu kesetimbangan kimia, ini konsep kimia kelas 11 ya. Kelas 11 ya sekarang atau nggak tahu ya. Dulu aku waktu SMA kelas 11, tapi nggak tahu ya kurikulum kalian sekarang gimana. Tapi intinya di sini yang ingin aku bilang adalah pada konsep kesetimbangan kimia, konsentrasi dari satu substrat, jadi rasio konsentrasi satu substrat dan produk itu harus seimbang di rasio tertentu. Ketika misalnya salah satu lebih berat atau salah satu lebih ringan, misalnya ini lebih berat, maka untuk menyimbangkan rasionya, kita harus geser kesetimbangan kimia ini ke kanan gitu. Kalau ini lebih ringan, maka kita geser ke kiri. Buat apa? Buat menyimbangkan rasio substrat dan produk gitu. Maka dari itu, ketika sekarang kita kembali ke sini, kompleks enzim substrat secara konsentrasi dia menurun, maka yang terjadi kesetimbangan kimia itu akan memicu pergeseran reaksi dari kiri ke kanan. Oke, jadi sama kayak aku bilang tadi ya, mungkin aku gambar di sini ya, mungkin A plus B, di mana A ini substrat, B ini enzim, ada kesetimbangan jadi C ini adalah kompleks enzim substrat. Bayangin sekarang C ini menurun. Ketika C menurun, A plus B reaksinya akan berjalan ke kanan. Seperti itu. Jadi, atau mungkin aku tulis aja di sini. Jadi E plus S, ES. Tapi di sini, konsentrasi ES itu menurun. Maka ya kesetimbangan kimia berjalan ke kanan gitu, seperti itu. Jadi karena dia berjalannya ke kanan, kita seakan-akan ngelihat laju pembentukan kompleks enzim substrat itu meningkat gitu. Makanya di sini kita ngelihat Vmax-nya turun, Km-nya turun. Jadi kalau misalnya aku mau bikin grafiknya ya, grafiknya gimana enaknya? Ini jadi rame banget ya halaman ini. Ini misal normalnya seperti inilah ya. Agak susah sih kalau digambarin pakai Michaelis-Menten. Ini lebih gampang lagi kalau kita lihat Linus-Furberg gitu. Jadi kalau aku gambarin seperti ini, kurang lebih berarti dia gimana? Vmax-nya turun, tapi Km-nya turun juga. Mungkin kayak gini lah. Set, set. Nah, mungkin. Ya. Jadi di sini Km-nya tuh udah pasti turun ya. Ini Km-nya di sini lah sebut lagi tuh. Dia pasti turun. Tapi Vmax-nya ya juga turun gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Terakhir, ini inhibitor yang sedikit jarang dibahas sih, karena emang agak jarang. Tapi kita ada namanya inhibitor suicide. Wih, namanya serem banget. Mungkin aku kena demonetize kalau bilang ini. Inhibitor bunuh. Nah, janganlah. Inhibitor pengorbanan lah, inhibitor pengorbanan, oke. Inhibitor pengorbanan. Bedanya gimana? Jadi inhibitor pengorbanan ini dia sama ya, kurang lebih sama kayak kompetitif. Jadi dia itu binding di active site. Binding active site. Kenapa aku jadi gaduh-gaduh banget ya bahasanya? Ya udahlah. Jadi ini ada inhibitor. Sama nih, dia juga binding dengan si itu di sisi aktif. Tapi bedanya, kalau yang tadi inhibitor kompetitif, ini kan dia sifatnya bolak-balik ya. Jadi habis dia binding dia bisa lepas gitu kan. Anehnya kalau misalnya yang ini inhibitor suicide, ini reaksinya satu arah. Kalian tahu artinya apa kalau dia satu arah? Berarti ketika si enzim itu dia gabung dengan si inhibitor, dia tidak bisa kembali lagi. Jadi si enzim itu nggak bisa kembali ke semula gitu. Dia akan selamanya sama inhibitor. Ini gimana cara hapusnya? Ya. Merahnya hapusnya. Nah, jadi dia habis gabung di sini, si inhibitor ini ngebuat ikatan kovalen. Yang bikin si enzim ini udah nggak bisa lepas lagi sama si inhibitor. Jadi si enzim ini gabung aja dengan, udah dia bakal bersatu dengan inhibitor. Jadi kurang lebih ini tentang inhibitor enzim. Tentang inhibitor pengorbanan ini aku kurang tahu sih efeknya dia secara di grafik enzimatik itu gimana. Dan karena emang jarang banget dibahas sih, lebih tepatnya gitu. Anyway, kita udah ngelihat
efek mereka dan kita udah ngelihat mekanisme kerja mereka. Sekarang coba kita gambarkan mereka dalam grafik Lineweaver-Burk. Jadi kita masukin ini Lineweaver-Burk. Buat menghemat waktu, aku coba gambar. Oke, ini adalah grafik Lineweaver-Burk. Coba kita ingat-ingat lagi apa perpotongan di sumbu Y sama perpotongan di sumbu X. Perpotongan di sumbu Y ini mewakilkan apa? 1 per Vmax. Kalau ini mewakilkan negatif 1 per Km. Oke. Jadi ini adalah yang tanpa inhibitor ya. Jadi ini no inhibitor. Gimana kalau misal inhibitor kompetitif? Aku pakai warna ungu misalnya. Inhibitor kompetitif dia ada peningkatan dari Km. Jadi Vmax-nya sama, kurang lebih kayak gini lah ya. Ih. Susah amat. Nah, jadi kayak gini misal. Jadi kita bisa lihat Km-nya meningkat. Tapi Vmax-nya tidak berubah. Jadi ini adalah kompetitif. Terus kalau misalnya non-kompetitif gimana? Berarti KM-nya sama ya, tapi Vmax-nya apa? Vmax-nya menurun. Kalau Vmax menurun berarti dia ngarah kemana? Dia bakal ngarah ke atas. Jadi mungkin kayak gini. Sama ya, oke. Kalian anggap KM-nya sama ya, KM-nya sama. Jadi KM-nya sama, tapi Vmax-nya gimana? Vmax-nya menurun. Jadi ini adalah non kompetitif. Oke, sebagai berikut. Terus sekarang berarti yang terakhir apa si unkompetitif? Si unkompetitif gimana si unkompetitif? Jadi si unkompetitif itu kan dia penurunan dari KM dan penurunan dari Vmax. Misal aku pakai warna oranye, ya berarti kurang lebih kayak gini lah ya. Kenapa jelek banget? Set. Nah, jadi ini adalah unkompetitif. Seperti berikut. Jadi kita bisa lihat KM-nya dia menurun. Vmax-nya juga menurun. Baiklah, jadi ini adalah grafik perbandingan dari ya graf antara inhibitor pakai Lineweaver-Burk. Jadi pakai Lineweaver-Burk ini jauh lebih kelihatan ya daripada kita tadi pakai ini ya. Kita pakai Michaelis-Menten, nggak terlalu jelas. Oke, semoga ini membantu. Ya, sampai video selanjutnya.